salam karma. Di sini saya akan membahas dari pertemuan 1 dan pertemuan 2 dari Sufi Healing. Yang pertama adalah Sufi Healing. Sufi Healing merupakan sebuah ajaran atau sebuah terapi yang menggunakan dengan ajaran tasawuf. Sedangkan tasawuf sendiri merupakan sebuah ilmu atau ajaran yang berdasarkan dengan agama Islam yang di dalamnya mengandung dengan dimensi seperti Islam, iman, dan ihsan. Peran Sufi Healing itu sangat berperan pada kehidupan manusia, yaitu pada masyarakat juga, seperti keadaan sosial, politik, kemudian pendidikan, bahkan juga ekonomi dan lain sebagainya. Dan Sufi Healing ini juga berperan dalam berpotensi pada diri manusia, misalnya seperti jasmani, spiritual, dan emosi. Yang kemudian elemen Islam itu berupa rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan elemen iman yaitu rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, dan takdir kita. Selanjutnya di sini saya akan membahas dari pertemuan yang kedua dari konsep Sufi Healing yang saya sebutkan tadi. Ada Islam, iman, dan ihsan. Elemen Islam yang disebutkan seperti rukun Islam, elemen iman yang disebutkan seperti rukun iman, elemen ihsan yaitu merupakan kita merasakan bahwa dia atau Allah melihat kita, atau apabila kita tidak dapat melihatnya ataupun tidak bisa, maka kita juga harus menyadarkan bahwa Allah itu melihat kita. Islam itu merupakan fenomena dari lahiriah, dan iman itu merupakan fenomena dari batinnya. Apabila seseorang melaksanakan sebuah Islam, maka dia juga akan melaksanakan atau terhayati dengan iman. Dan setiap ibadah yang dilaksanakan seperti ibadah sholat, puasa, sedekah, zikir harus tertanam juga atau terhayati pada diri atau hati kita. Seperti ada sebuah kata, jika Islam dianggap sebagai pohon, maka iman akan dianggap sebagai buah, sedangkan ihsan itu dianggap sebagai kelezatannya. Seperti apabila kita melaksanakan sebuah ibadah, maka dia akan benar-benar terbebas dari sebuah penderitaan, dan dia akan mendapatkan sebuah dari rasa keindahan atau kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Kemudian dari metode terapi tersebut, seperti tadi ada 3 elemen, yaitu Islam, iman, dan ihsan, di mana elemen Islam itu dianggap sebagai syariat, kemudian elemen iman dianggap sebagai hakikat, dan ihsan dianggap sebagai elemen ma'rifat. Dari syariat merupakan aturan-aturan zahir agama seperti rukun Islam atau rukun sholat. Kemudian ada hakikat merupakan interpretasi dari iman, di mana hakikat merupakan aturan-aturan dari batin agama. Seperti bagaimana keadaan kalian ketika melaksanakan sholat, apakah perasaan kalian itu sadar dengan adanya Allah atau kebesaran Allah atau bagaimana, karena syariat itu juga mempresentasikan bagaimana suasana hatimu itu yang disebut juga dengan hakikat. Metode Sufi Healing itu merupakan metode yang menggunakan syariat, hakikat, dan ma'rifat. Dalam metode terapi syariat, hakikat, dan ma'rifat itu dapat menyembuhkan klien-klien. Seperti syariat itu melaksanakan sholat, puasa, sedekah, dan lainnya. Itu sebagai metode dari terapi Sufi Healing. Nah, yang selanjutnya adalah teknik thariqah, yaitu yang pertama adalah penghayatan atau khusyuk, yang kedua pengulangan, yang ketiga tumakninah, yang keempat zikir, yang kelima tafakur, yang keenam tadabbur, yang ketujuh muhasabah, dan yang terakhir adalah tembang. Nah, 8 teknik ini tadi yang biasanya sering digunakan oleh para orang-orang untuk bertarikat. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan ketiga mata kuliah Sufi Healing 1 tentang thariqah dan alam mulk, alam malakut, serta alam jabarut. Nah, yang pertama ialah thariqah. Thariqah ini adalah sebuah teknik atau cara agar seseorang saat beribadah itu bisa menghayati dan merasakan makna-makna kenikmatan dalam beribadah gitu. Soalnya terkadang kan seseorang itu kayak melakukan ibadah itu kayak terpaksa gitu loh, kayak aku nanti kalau nggak melakukan ibadah akan dihukum oleh Allah. Nah, dengan thariqah ini akan membuat kita saat beribadah itu nggak kayak gini. Kita itu dengan thariqah kita saat beribadah itu bisa khusyuk, terus kita itu juga bisa menghayati, menikmati makna-makna beribadah ini tadi. Nah, yang selanjutnya adalah penjelasan tentang alam. Alam itu dibedakan menjadi 3, yaitu alam mulk, alam malakut, serta alam jabarut. Nah, alam mulk sendiri itu berarti alam materi, di mana di alam ini terdapat dimensi ruang dan waktu, dan juga di alam ini tinggallah jasad serta kolbu manusia. Nah, di alam ini terdapat hukum alam serta hukum materi. Lalu di alam ini juga penduduk di alam ini diwajibkan untuk beribadah. Nah, dalam beribadah ini nantinya ada konsekuensi, yaitu nanti akan ada yang masuk ke dalam surga dan juga ada yang masuk ke dalam neraka. Yang kedua adalah alam malakut. Alam malakut ini adalah alam penghubung antara alam mulk dan juga alam jabarut. Nah, di alam ini bersemayam atau tinggallah malaikat-malaikat Allah. Nah, alam ini merupakan alam non-materi. Namun, ketika Allah menghendaki alam ini untuk bermateri, maka ya udah penduduknya juga bermateri gitu. Lalu, di sini itu ketika seseorang dia tujuan hidupnya masih untuk kekayaan, untuk kedudukan, untuk kemasyhuran dia, maksudnya pikiran dia itu masih untuk dunia dan dirinya itu dikuasai oleh ego gitu loh. Itu nanti energi alam ini
tidak bisa menembus orang yang tadi itu karena dirinya masih dikuasai oleh ego gitu. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu adalah alam Jabarut. Alam Jabarut ini adalah alam rohani, di mana terdapat ruang dan waktu. Nah, di alam ini itu non materi atau tidak bermateri. Nah, semua ruh itu berada dan berakar dari alam Jabarut ini tadi. Nah, dan di alam Jabarut ini tadi tidak ada hukum serta tingkatan-tingkatan. Lalu, segala sesuatu yang akan diciptakan menjadi materi itu awalnya benihnya itu berada di alam ini begitu. Lalu kemudian yang diberi kesempatan untuk memiliki energi ini adalah nabi dan para wali sehingga menyebabkan perubahan zaman. Selanjutnya, pengertian tentang pertemuan keempat akan dijelaskan oleh Ratri. Selanjutnya yaitu ada fungsi paru-paru dan gejalanya. Sebelumnya, paru-paru termasuk organ logam yang terletak di rongga dada. Yang pertama, fungsi paru-paru yaitu mengatur ki dan pernapasan. Gejalanya yaitu nafas panjang dan sesak yang diakibatkan ki paru memadat. Ki paru memadat seperti penyakit asma bronkial. Yang kedua, paru menguasai suara. Gejalanya yaitu suara rendah dan lemah yang diakibatkan efisiensi berkurang. Yang ketiga, ada paru menguasai kulit dan rambut untuk mengatur terbuka dan tertutupnya pori-pori. Terbuka pori-pori. Gejalanya yaitu ada yang pertama, kulit kendor yang diakibatkan energi paru berkurang, mudah berkeringat dan gampang masuk angin. Yang terakhir ada paru membuka hidung. Gejalanya yaitu gejalanya keluar ingus, hidung tersumbat dan daya penciuman hilang atau berkurang. Paru dan emosi, suasana psikologi yang berpengaruh ke organ logam yaitu kesedihan. Kesedihan yang berkepanjangan akan memancarkan ki paru yang selanjutnya akan menguras. Hal ini akan mengakibatkan kemacetan di ki paru. Di samping itu ada kesedihan, kecemasan dan kekhawatiran. Kecemasan yang berkepanjangan akan mengikat ki paru yang selanjutnya akan menyebabkan ki paru terjadinya kemacetan di ki paru. Terus yang selanjutnya ada usus besar. Usus besar itu terletak di bawah perut dan berbentuk tabung, salah satu organ logam. Fungsi dari usus besar yaitu menerima makanan dari usus kecil, menyerap cairan dan mengeluarkan tinja. Penyebab gangguan usus besar yaitu usus besar bersama paru-paru dipengaruhi oleh kecemasan dan kekhawatiran yang memakan ki paru yang gagal turun ke dalam usus besar. Hal ini mengakibatkan selanjutnya yaitu limfa. Limfa berfungsi mengatur transportasi dan mengolah ki makanan. Gejalanya yaitu perut kembung, BAB encer bercampur tinja lepas dan udema. Yang kedua ada limfa mengatur darah atau menjaga darah agar tetap di dalam pembuluh darah. Contohnya melena, tinja berwarna hitam, hipermonera. Terus selanjutnya ada limfa juga dipengaruhi oleh kelebihan berpikir, kebingungan dan berpikir dan kebingungan. Jika otaknya untuk berpikir hal-hal selama periode yang panjang itu, limfanya itu akan melemah. Terus selanjutnya ada lambung. Sebagaimana dikatakan oleh kedokteran barat, mengatakan fungsi lambung yaitu berfungsi sangat vital dalam proses mencerna makanan. Fungsinya yaitu menerima dan menghancurkan makanan, mencerna dan menyampaikan ke usus kecil. Gejalanya anoreksia atau nafsu makan berkurang. Selanjutnya ada ki lambung harus turun. Pergerakan lambung harus diikuti arah peristaltik saluran cerna. Gejalanya yaitu berdahak, cekukan, mulas dan muntah yang mengakibatkan ki lambung naik. Cemas dan kesedihan yang berkepanjangan tidak baik untuk lambung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selva Fitra. Di sini saya akan menjelaskan pada pertemuan kelima. Jadi pada materi kelima itu tentang fungsi jantung. Fungsi jantung yang paling penting adalah mengatur darah. Secara psikologis, jantung juga berperan dalam menaungi pikiran. Karena dua fungsi inilah maka sebagian besar perubahan patologis jantung mencerminkan hal ini dan melibatkan darah dan pikiran. Selanjutnya itu ada fungsi jantung. Yang pertama, mengatur menguasai darah dan pembuluh darah serta peredaran darah. Yang kedua, rumah, pikiran, semangat, kesadaran, ingatan, dan tidur. Atau dikatakan bahwa jantung mengatur fungsi kulit, otak besar atau neokorteks. Selanjutnya itu fungsi jantung, mengatur menguasai darah dan pembuluh darah serta peredaran darah. Gejala-gejala. Yang pertama, palpitasi atau jantung berdebar-debar, nafas sesak, aritmia atau irama jantung tidak normal. Rumah, pikiran, semangat, kesadaran, ingatan, dan tidur. Atau dikatakan bahwa jantung mengatur fungsi kulit, otak besar atau neokorteks. Gejala-gejala itu rasa curiga dan pelupa,
tidak bisa tidur atau insomnia. Selanjutnya, itu hubungan dengan dunia luar atau lidah. Gejala-gejalanya, lidah pucat atau menandai darah jantung kurang atau defisiensi. Yang kedua, lidah berwarna ungu tua atau menandai ada sumbatan darah. Selanjutnya, jantung dan emosi. Faktor-faktor mental, kegembiraan di bawah keadaan normal, keadaan pikiran yang bahagia menguntungkan bagi pikiran dan badan, tetapi bila kegembiraan kelebihan, maka ia menjadi suatu sebab penyakit dan dapat melukai jantung. Jantung dan emosi. Kesedihan, secara langsung kesedihan terkait dengan paru-paru, tetapi jika kesedihan berlangsung lebih dalam, maka akan mempengaruhi secara mendalam ki jantung. Kesedihan menyebabkan kekurangan ki paru-paru yang pada waktunya mempengaruhi jantung dan membuat ki jantung berkurang. Kesedihan yang panjang menyebabkan kekurangan ki jantung. Selanjutnya ada amarah. Amarah meliputi perasaan-perasaan frustasi, dendam, dan depresi. Selanjutnya ada usus kecil. Jadi, menurut kedokteran timur, usus kecil juga berfungsi mengangkut dan mengolah cairan tubuh menjadi urin. Gejala-gejala yang muncul akibat gangguan fungsi ini adalah disuria atau susah kencing atau sakit waktu kencing. Selanjutnya ada usus kecil dan emosi. Jadi, usus kecil dipengaruhi oleh suasana emosi sebagaimana yang mempengaruhi jantung, karena usus kecil ada organ pasangan dari jantung. Usus kecil dipengaruhi oleh emosi, kegembiraan yang berlebihan, dan keegoisan atau sikap ingin menang sendiri. Ada fungsi utama ginjal ialah menyimpan. Selanjutnya ada fungsi utama ginjal ialah menyimpan esensi atau modal kehidupan dan mengatur kelahiran, pertumbuhan, dan reproduksi. Ginjal disebut akar ki pralangit karena mereka menyimpan esensi. Fungsi ginjal yang pertama ada menyimpan energi vital atau mengatur reproduksi dan merupakan substansi dasar untuk mempertahankan validitas kehidupan. Yang kedua ada ginjal menghasilkan urat, saraf, tulang belakang, dan berhubungan dengan otak atau berhubungan dengan otak dan sistem saraf. Selanjutnya ada fungsi ginjal. Yang pertama menyimpan energi vital, mengatur reproduksi, dan merupakan substansi dasar untuk mempertahankan vitalitas kehidupan. Gejala-gejala gangguan yang pertama ada keluarnya sperma di malam hari, kedua impotensi dan sterilitas. Ada ginjal menghasilkan urat, saraf, tulang belakang, dan berhubungan dengan otak. Gejala-gejala insomnia, pelupa. Ginjal mengatur tulang dan gigi. Gejala-gejala anggota gerak bagian bawah lemah dan gigi mudah tanggal. Adapun fungsi ginjal, ginjal membuka ke telinga, berhubungan dengan pendengaran. Gejalanya ada ginjal dan emosi. Emosi yang berkenaan dengan ginjal adalah ketakutan dan kejutan. Pada anak-anak, hal ini akan mewujud misalnya dalam keadaan beser. Adapun kandung kemih, fungsi utama kandung kemih ialah mengubah bentuk ki, yakni mengubah bentuk dan mengeluarkan zalif-zalif dengan kekuatan ki. Kandung kemih dan emosi. Dari suatu sudut pandang emosional, kandung kemih seperti ginjal dipengaruhi oleh ketakutan, khususnya pada anak-anak. Ketakutan menyebabkan tenggelamnya ki di dalam kandung kemih yang menyebabkan ketidaksanggupan mengatur kencing di malam hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ajar video yang ini, saya akan mereview pertemuan ke-6 dari sub ini. Yang pertama itu ada organ air. Organ air terdapat ginjal dan darah rendah. Ginjal memiliki fungsi menyimpan energi vital atau esensi atau modal kehidupan. Penyebab penyakit ginjal yaitu kelemahan keturunan, emosi-emosi seperti ketakutan dan kejutan. Selanjutnya kegiatan seksual dan kejayaan organ. Yang kedua itu ada kandung kemih yang memiliki fungsi pengubah bentuk chi, yakni mengubah bentuk dan mengeluarkan zahil-zahil dengan kekuatan chi. Penyebab gangguan kandung kemih itu ada iklim, cuaca dan lembab, dan ada emosi-emosi seperti ketakutan, perasaan-perasaan curiga, dan cemburu dalam jangka yang panjang. Selanjutnya ada organ kayu, yaitu ada liver dan kandung empedu. Liver memiliki fungsi memastikan aliran chi yang lancar dan merangsang pengeluaran empedu oleh kandung empedu. Penyebab penyakit liver yang pertama faktor eksternal, angin dan kelembapan. Yang kedua amarah, yang ketiga diet. Selanjutnya ada kandung empedu.
fungsi kandung empedu yaitu menyimpan empedu. Penyebab gangguan pada empedu yaitu konsumsi berlebihan makanan-makanan berminyak dan berlemak, kemarahan, dan dipengaruhi keberanian dan semangat melakukan niat.